Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman saudara-saudaraku, jadi mumpung saya ada di sini ya, saya mau coba datangi seseorang yang mana ini orang memang mengundang saya teman-teman ya. Ini kita di perkebunan warga teman-teman. Ikuti terus perjalanan saya mohon doa dan dukungannya saja. Apabila dukungan ini kuat, saya akan keluarkan pusar bumi ya. Ikuti terus. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Saya sengaja teman-teman tidak memakai alas karena jalannya, medannya ini sangat ini ya, licin kalau kita pakai alas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kamu? Aku Kiono. Kiono. Ya. Kenapa ngundang saya kemari? Kenapa kamu ngundang saya kemari? Aku ngundang ke mrene. Ngopo kowe? Ganggu pasienku. Pasien, kenapa pasien itu? Sing calon itu tumbak. Oh begitu. Ya, Emang kenapa kamu tumbalkan dia? karena aku harap pesugihan. Oh jadi orang itu mau kamu buat pesugihan? Ya. Gitu. Terus siapa yang nyuruh kamu? Aneh salah siji. Tinggal tolong bantuan. Yang minta tolong bantuan kamu? Ya, Terus kamu dibayar berapa? aku dibayar 20 juta. 20 juta? Itu pesugihan apa itu? Kue pesugihan, penumbalan mayat. Enggak, itu maksud saya pesugihan apa? Sing jelas, kue pesugihan. Kon omah karo kerjaan. Oh, begitu. Kamu sudah berapa lama jalan praktek seperti ini? Aku tuh dipraktek. Wes enek 20 tahun. 20 tahun. Nah, Selama 20 tahun itu, banyak yang minta sama kamu masalah itu? ya jelas pasti ada seorang kayak itu. Terus kamu belajar di mana ilmu itu? Aku duwe guru. Siapa guru kamu? Kue ora perlu ngerti. Jelas aku belajar karo guruku. Di Pulau Jawa aku. Di Pulau Jawa. Terus setelah kalau itu sudah ditumbalkan, dia bisa kaya gitu? Ya, yang pasti melesat jadi sugih. Oh, ya teman-teman, ini masalah pesugihan. Kita kembali lagi ke masalah pesugihan, teman-teman. Jadi, banyaknya orang yang masih percaya terhadap pesugihan. Banyaknya orang yang masih ingin melakukan pesugihan. Ya, teman-teman ya. Dan mereka tidak memandang siapapun untuk ditumbalkan. Mereka siap untuk menumbalkan siapapun. Dan mereka intinya tidak memikirkan keselamatan orang itu bagaimana. Jangankan orang lain, anaknya saja ditumbalkan teman-teman. Ini masalah pesugihan ini sangat luas sekali. Banyak orang-orang yang tahu masalah pesugihan. Ya, khususnya banyak yang ada di gunung-gunung, gitu ya, gunung apapun itu, masalah pesugihan teman-teman itu banyak. Saya tidak mau menyebutkan, mungkin teman-teman juga tahu di mana letak itu tempat-tempat pesugihan. Hati-hati terhadap pesugihan teman-teman, karena setan itu, jin atau setan atau siluman atau iblis itu teman-teman, tidak mungkin mereka menolong manusia tanpa adanya imbalan teman-teman. Siapapun itu bisa dijadikan sebagai tumbal, termasuk anak kandung kita sendiri ya. Daripada, kalau menurut saya, kalau ingin melakukan pesugihan, seharusnya diri kita yang untuk jadi tumbal, bukan orang lain. Jadi tidak merugikan orang lain. Yang kita lakukan hal seperti itu dan kita tanggung semua resikonya teman-teman, bukan melibatkan orang lain, begitu. Terus mau kamu apa? Aku harap nantang kue, harap adu ilmu. Mau nantang saya? Ya, Kenapa menantang saya? karena kue berulang kali gagal terus. Coba buktikan ilmu kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Inna qad la bila fa inna wala faqala bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Ayo maju. Mana ilmu kamu? Buktikan. Ilmu-ilmu pesugihan seperti ini teman-teman banyak yang menyesatkan orang. Banyak orang yang ingin melakukan pesugihan, kaya tanpa adanya kerja, kaya tanpa adanya usaha, ya. Mereka siap melibatkan siapapun, yang penting diri mereka bisa kaya, teman-teman. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Saya sudah banyak menemukan orang-orang seperti ini yang melakukan penumbalan, yang melakukan pesugihan, teman-teman. Sangat disayangkan sekali mereka melakukan hal seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Zikrullah, la ilaha illallah wa la ilaha haula wa la quwata illa billah. Allahu Akbar. Orang-orang seperti ini termasuk dukun santet yang kita harus habisi, teman-teman. Ini tempatnya miring ya, jadi sedikit sulit untuk kita berdiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu, hamba hanya ingin kehadiran-Mu ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba kunci badannya, teman-teman. Akan saya jelaskan masalah pesugihan-pesugihan seperti ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahu Akbar. Ya teman-teman ya, ini panas. Jadi pesugihan ini banyak versi. Ya, ciri-ciri pesugihan itu kita bisa tahu, teman-teman. Ciri-cirinya salah satunya kita bisa tahu orang yang melakukan pesugihan. Ada juga yang setiap tahun dia membangun rumah atau apapun itu, teman-teman, yang mereka lakukan. Setiap tahun pasti mereka melakukan pembangunan, ya, pembangunan di rumah rumahnya itu saja, teman-teman, hanya direnovasi setiap tahun, ya. Ada juga yang melakukan dengan media, dengan cara uang. Itu pesugihan cara itu banyak, teman-teman. Banyak macamnya, teman-teman. Nanti kalau saya buka semua di sini, nanti ada yang teman-teman mungkin yang tidak tahu ya pesugihan yang bagaimana itu, teman-teman. Yang jelas, ciri-ciri orang melakukan pesugihan bukan berarti mereka tidak kerja tapi mereka mempunyai uang, begitu. Ya, bisa jadi juga kita tidak boleh seuzon kepada orang, tapi kita harus memastikan dulu bagaimana orang itu kok bisa seperti ini, begitu, teman-teman ya. Jadi seperti apa yang saya tahu, pesugihan itu banyak yang mengatakan kepada saya bisa tidak melakukan pesugihan dengan melakukan tumbal untuk orang lain, ya. Tapi rata-rata yang saya ketahui, tumbal itu tergantung perjanjiannya mereka ya terhadap setan itu sendiri. Ada yang melakukan penumbalan itu melalui anak kandungnya sendiri atau sanak saudara, itu ada. Terus ada yang menggunakan orang lain, teman-teman, ya. Terus ada juga yang menggunakan hewan, itu ada, teman-teman, ya. Tetapi tetap saja hewan itu hanya sebagai gambarannya saja, tetapi itu bukan, teman-teman. Itu ada sebuah manusia yang ditumbalkan. Tidak mungkin setan mau kita kasih hewan, itu tidak mungkin, ya. Itu hanya
manipulasinya setan saja. Maka dari itu kan saya selalu tekankan, hati-hati, jangan pernah percaya masalah terhadap masalah seperti itu, teman-teman. Penarikan uang goib, penarikan harta karun, itu jangan pernah percaya masalah hal seperti itu. Banyak oknum-oknum spiritual yang mengatakan di situ ada sebuah harta karun yang terpendam. Kita akan tarik dia melalui goib dengan syaratnya apa? Kambing hitam, ayam cemani, atau minyak-minyak apapun itu, ya. Itu harta yang dipendam dulu, teman-teman, yang ditutupi oleh goib. Jadi seperti itu, teman-teman. Itulah yang saya bongkar selama ini, bahwasannya hal-hal seperti itu tidak mungkin ada. Kalaupun memang benar ada, mengapa mereka melibatkan orang lain? Ya, secara logika saja. Kalau memang di situ ada harta karun atau emas atau uang goib, kenapa dia harus melibatkan orang lain? Kenapa dia tidak ambil sendiri saja? Dia kaya dengan sendirinya, dia menikmati sendiri. Kenapa harus dengan orang lain yang harus mengeluarkan biaya untuk membelikan syarat ini syarat itu? Ya, dengan catatan mereka alasan para spiritual tidak mampu untuk membeli masalah persyaratannya. Maka dari itu mereka melibatkan orang lain dengan catatan itu akan kita bagi dua. Begitu, teman-teman. Itu ya. Ini yang saya tangkap dari orang yang pernah menghubungi saya melalui telepon. Mereka menjelaskan masalah seperti itu, apakah ada atau tidak. Begitu. Kalaupun memang benar ada, silahkan buktikan dulu. Keluarkan dulu, teman-teman, kita lihat secara nyata apakah benar ada di situ harta karun atau tidak, begitu ya. Jadi jangan sampai kita ditipu atau kita dibohongi masalah hal seperti itu. Kalau kita mau kaya, usaha, berdoa, sodakoh, 3 itu saja, teman-teman. Ya, usaha, berdoa, sodakoh, insya Allah Allah akan turunkan lebih daripada apa yang kita lihat di dunia ini, teman-teman. Begitu. Mudah bagi Allah untuk mengayakan seseorang, ya, dan mudah bagi Allah untuk menghancurkan seseorang, teman-teman. Maka dari itu kita sebagai umat muslim maupun muslim ataupun bukan, kita harus hidup di dunia ini berusaha, berdoa, dan sodakoh, teman-teman. Intinya itu saja, teman-teman ya. Banyak yang minta saran kepada saya masalah gimana cara memperlancar rezeki saya. Usaha, berdoa, sodakoh. Intinya itu saja, 3 itu saja, teman-teman. Tidak lebih daripada itu. Allah tidak menuntut lebih berat apa yang kita inginkan, teman-teman. Tidak usah macam-macam, teman-teman ya. Datang ke suatu tempat, dipercaya ada sebuah tempat yang ada harta karunnya, ada goibnya. Terus orang itu pulang, tidak bisa diambil kalau tidak ada ayam hitam. Kalau tidak bisa diambil kalau tidak ada tumbal, dengan alasan seperti itu. Itu manipulasi setan, teman-teman. Ketika kita sudah serahkan tumbal, itu tidak akan keluar hal-hal seperti itu, teman-teman ya. Memang ada setan bisa menciptakan emas. Memang ada setan bisa mencetak uang. Tidak ada, teman-teman. Itu hanyalah manipulasi setan itu sendiri. Agar apa? Setan itu bisa mendapatkan apa yang dia mau. Begitu ya. Jadi itu tadi masalah pesugihan. Banyak yang melakukan pesugihan tuyul, babi ngepet, putu ijo, kolor ijo, apapun itu, teman-teman. Hati-hati. Sayangi anak kita, sayangi saudara kita, dan sayangilah orang sekeliling kita, teman-teman. Tidak perlu menggunakan hal-hal seperti itu. Hal seperti itu tidak akan bisa untuk selamanya. Ya, ada batas waktu tertentu di mana kita akan tidak mempunyai siapa-siapa dan hidup kita akan hancur untuk selamanya, teman-teman. Begitu ya. Oke ya, saya akan coba buka kuncinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Maka dari itu orang-orang seperti ini yang akan saya hancurkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahu Akbar. Maju kamu. Tidak usah menyesatkan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadus samad lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahadus samad lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Saya akan lumpuhkan dia. Saya akan bakar dia dengan kulu geni. Biar dia tahu rasanya, teman-teman. Karena dia sudah banyak sekali menjerumuskan orang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah, tunjukkan kuasa hamba-Nya itu. La ilaha Allah. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hu gani. Qul huwallahu ahad kun fayakun masyaallah qadaran abad-abadan la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bismillah ya Allahu akbar. Bismillah ya Allahu akbar. Bismillah ya Allahu akbar. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu ya Allah. Inna mamlu syarat rasyana yaqul kun fayakun. Allahu akbar. Ya teman-teman, itu tadi. Karena setidaknya saya bisa mengurangi dukun santet, walaupun tidak bisa memberantas semuanya. Orang-orang yang banyak menyesatkan, ya, dukun-dukunnya banyak menyesatkan orang-orang. Walaupun saya tidak bisa memberantas semuanya, tetapi saya bisa mengurangi. Kalau saya lumpuhkan satu dukun, sama saja saya melindungi banyak sekali orang lain, teman-teman ya. Mungkin sampai sini dulu. Mohon maaf apabila ada kalimat atau ucapan yang kurang berkenan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti perjalanan saya selama ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati terhadap pesugihan apapun itu, ya. Kalau kita udah disuruh dukun, saya ingin kaya, saya ingin dengan ini, saya dengan ini, jangan pernah percaya, teman-teman, ya. Buang niat seperti itu. Jangan pernah ada niat untuk seperti itu, teman-teman. Sayangi anak kita, keluarga kita, dan orang-orang sekeliling kita, teman-teman. Kalau tidak ada orang sekeliling kita, siapa yang akan membantu kita nanti? Tidak mungkin kita mati, kita kubur sendiri, teman-teman. Tidak mungkin, ya. Mungkin sampai sini dulu, cukup sekian dari saya. Jika teman-teman ingin masalah minyak bidara, konsultasi masalah minyak bidara, masalah apapun itu, masalah minyak bidara medis maupun non medis, itu sudah tersedia, walaupun tidak banyak yang untuk medis, ya. Jadi silakan teman-teman tanya-tanya dulu aja, tidak apa-apa, teman-teman ya. Mungkin sampai sini dulu. Tanamkan zikir dan sholawat dalam hati kita agar kita terhindar dari guna-guna maupun sihir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya Arif Pranah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.